Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, hingga hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa di bulan Ramadan, agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang la'allakum tattaqun, bertakwa kepadanya. Salat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada bimbingan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai ini kajian Riyadhus Shalihin perdana setelah bulan Ramadan, kami ucapkan taqabbalallahu minni wa minkum shalihal a'mal, kullu 'amin wa antum bi khair, minal 'aibin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, ada doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, dan doa ini, dawuh ini disampaikan, diriwayatkan oleh salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau katakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Hadis riwayat Muslim. Tentunya Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa kepada para sahabatnya, tentunya doa itu juga diwajibkan kepada kita sebagai umatnya untuk mengamalkannya. Doanya tentunya mungkin semua kita atau sebagian besar dari kita itu sudah mendengarnya dan juga menghafalnya. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ketika doa ini, dawuh ini sampai kepada para ulama, guru-guru kita, beliau menjelaskan bahwasanya al-huda ini kalau kita baca artinya adalah petunjuk. Al-huda huna, para ulama menafsirkan al-huda huna bima'na al-ilm. Huda di sini maknanya adalah ilmu. Artinya kalau kita berdoa Allahumma inni as'alukal huda, sama halnya ya Allah, saya meminta kepadamu ilmu. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtaj ila al-ilmi ka ghairihi minan nas. Di sini juga diajarkan kepada kita bahwasanya Nabi itu sama halnya dengan kita manusia yang juga membutuhkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, yang juga membutuhkan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Lianna Allah Subhanahu wa taala qala
وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وعلمك ما لم تكن تعلم. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taha ayat 114, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadamu ilmu yang belum engkau ketahui. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ilmu al-huda di sini kita semua membutuhkan. Kalau kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan nilai takwa, di mana takwa itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya, maka kita butuh yang namanya ilmu. Kita sholat zuhur tadi 4 rakaat, tidak ada yang namanya ujug-ujug kita langsung tahu bahwasanya sholat zuhur itu 4 rakaat. Tata cara sholatnya juga kita butuh yang namanya ilmu. Ketika kita menjalankan sholat zuhur berjamaah di masjid rumah sakit Asliha ini, juga kita butuh yang namanya ilmu, sehingga kita mendapatkan yang namanya kekhusyuan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dokter ketika mengobati pasien juga butuh yang namanya ilmu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama ketika menjelaskan al-huda wal huda idza dzukira wahdahu yashmulu al-ilmu wat tawfiq lil haqq. Para ulama menjelaskan bahwasanya dalam kaidah bahasa dan usul tafsir dikenal yang namanya prinsip al-aslu fil atafi al-mughayarah. Hukum asal dalam ataf, kata sambung, itu menunjukkan bahwasanya satu kata dengan kata selanjutnya itu mempunyai makna yang mughayarah, berbeda. Al-huda wa tuqa. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Kata al-huda di sini tentunya bermakna al-ilmu wa tawfiq lil haqq. Kita meminta al-huda di mana kita meminta al-ilmu, juga sekaligus kita meminta taufik. Ya Allah, berikan aku taufik dan juga ilmu untuk mengetahui kebenaran. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-huda, di mana aku memintamu pemahaman, ilmu dan juga taufik, kemudahan untuk aku menjalankan semua perintahmu dan menjauhi segala larangan. Amma idza dzukira qulina ma'ahu ma yadullu 'ala at-tawfiq lil haqqi fa innahu yufassiru bimana al-ilm. Kalau seandainya al-huda itu disebutkan dengan kata selanjutnya tadi hadis al-huda wa tuqa, maka makna huda di situ hanya al-ilmu saja, tidak taufik. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena disebutkan bahwasanya al-huda disebutkan sendirian, maknanya cukup ilmu tentang kebenaran.
ilmu tentang kebenaran. Tapi kalau seandainya al-huda itu disebutkan, contohnya disebutkan dengan sendiri dalam surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini huda mencakup penjelasan tentang ilmu tentang kebenaran. Akan tetapi kalau seandainya al-huda itu disebutkan dengan kata yang lainnya, seperti at-tuqa di sini, maka maknanya Bapak Ibu sekalian, maknanya berbeda dengan disebutkan dengan sendirian. Kalau dengan sendirian, mohon maaf tadi, kalau disebutkan dengan sendirian maka maknanya adalah ilmu dan taufik. Tapi kalau disebutkan dengan kata yang lainnya seperti al-huda wa tuqa, maka maknanya cukup ilmu tentang kebenaran. Jelas sampai di sini? Diulang sekali lagi untuk kita memahami hadis mana daripada doa Nabi SAW. Kalau al-huda itu disebutkan dengan sendirinya, contoh dalam surat Al-Baqarah tadi, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Maka makna huda di sini maknanya dua, ilmu dan taufik tentang kebenaran. Tapi kalau seandainya kata al-huda ini disebutkan membersamai dengan kata yang lainnya, contoh misalnya dalam hadis tadi, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa, maka makna huda di sini bukan ilmu dan taufik, melainkan dia hanya maknanya adalah al-ilmu lil haqqi, ilmu pemahaman tentang kebenaran, tidak ada taufik. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya dengan doa ini, tentunya yang Nabi inginkan bahwasanya, wahai para sahabatku, kalian hidup membersamaiku. Akan tetapi tidak ada jaminan bahwasanya dengan kalian membersamaiku tanpa kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah senantiasa memberikan kalian ilmu, huda, dan juga taufik dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi semua larangan. Akan tetapi kalian itu adalah hamba, maka sepatutnya seorang hamba itu akan senantiasa bergantung membutuhkan Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu hudan, petunjuk, dan juga taufik. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna at-tuqa, mana at-tuqa fal murad at-tuqa di sini bermakna at-taqwa. Apa itu takwa? Takwa Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini juga hadis ini sekaligus mengabarkan kita bahwasanya walaupun Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi Nabi juga tahu diri bahwasanya Nabi itu
hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana seorang hamba itu selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan kita bukan siapa-siapa. Nabi senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa. Ya Allah, saya meminta kepadamu ketakwaan. Anugerailah kepada saya ketakwaan. Berilah saya takwa. Apa itu makna ketika Nabi SAW meminta, ya Allah, saya meminta kepadamu takwa. Tolong beri kepada saya takwa. Para ulama menjelaskan makna takwa. Permintaan Nabi SAW di sini adalah, ya Allah, saya memintamu agar engkau memberikan taufik, kemudahan untuk saya menjalankan semua perintahmu, menjauhi segala laranganmu, untuk mendapatkan takwa di sisi. Kenapa demikian? Li'anna Allah huwallazi biyadihi maqalidu kulla syai'in. Karena segala sesuatu itu berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua itu atas dasar kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah beri kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah tidak memberi kepada siapa yang Dia kehendaki. Kalau kita tahu tentang hal itu, Bapak Ibu sekalian, maka harusnya kita mewajibkan kepada diri kita bahwasanya kita terus dan senantiasa meminta takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat aja nggak cukup, Pak. Sholat aja nggak cukup. Baca Quran aja nggak cukup. Kita butuh yang namanya doa. Kita butuh yang namanya doa. Siapa yang menjamin bahwasanya sholat zuhurnya tadi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada yang menjamin bahwasanya sholat zuhurnya tadi itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kita bantu dengan yang namanya doa. Ya Allah, terima sholat zuhur saya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau segala sesuatu itu atas dasar kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi taufik untuk bertakwa kepadanya. Apabila, perlu jelaskan, apabila seorang hamba itu diserahkan segala sesuatunya kepada dirinya, niscaya dia akan tersesat, wala yahsulu ala syai'in, dan dia tidak memperoleh apa-apa. Kalau kita menjamin bahwasanya sholat zuhur kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya pemikiran tersebut adalah pemikiran yang sesat. Kenapa? Siapa yang dari awal takbiratul ihram sampai salam itu dia khusyuk dari awal hingga akhir? Oleh karenanya para salafus saleh itu unik dalam beribadah. Uniknya adalah yang mungkin saja hari ini tidak kita laksanakan amalan tersebut. Setiap amalnya, baik sholatnya, baik puasanya, baik bacaan Qur'annya, setelah dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia selalu meminta, ya Allah, terima sholat saya. Ya Allah, terima bacaan tilawah Qur'an saya. Ya Allah, terima zikir saya. Itu membuktikan bahwasanya dia merendah, dia mengakui bahwasanya dia adalah seorang
hamba yang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila Allah dengan memintanya itu Allah memberinya taufik, maka ketahuilah bahwasanya dengan taufik itu hidup kita akan lurus, hidup kita akan istiqomah di atas ketakwaan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna takwa, perhatian. Yang ketiga, permintaan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita minta al-afaf. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf. Fal murad bihi an yamunna Allah alaihi bil iffah wal iffatu min kulli ma harrama Allah alaihi. Maknanya al-afah di sini adalah kita minta, ya Allah anugerahkan kepada saya berupa al-iffah. Apa itu? Kemampuan untuk menjaga diri dari segala yang diharapkan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyebutan iffah di sini setelah makna takwa ini ditafsirkan bahwasanya dia satu masuk pada dalam kategori pengkhususan setelah yang umum. Takwa itu mencakupi semuanya, termasuk kita menahan diri, menjaga diri kita untuk tidak melakukan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takwa itu maknanya umum, sedangkan iffah itu maknanya khusus. Dikhususkan maknanya adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kita kemampuan untuk kita menjaga diri kita untuk tidak melakukan yang haram dan juga tidak mendekati sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika maknanya itu maknanya umum, tidak dikhususkan, maka ia termasuk sesuatu juga yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau kita minta sesuatu jangan minta sekali, tapi mintanya terus menerus. Maka makna al-iffah di sini sebagai pengulangan. Ya Allah, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, saya meminta petunjuk, ilmu dan taufik kepadamu. Wal tuqa, dan saya juga meminta kepadamu takwa. Wal iffah, dan juga saya memintamu kepadamu, ya Allah, anugerah saya ketakwaan kepadamu. Maknanya sebagai pengulangan. Jika dia maknanya secara umum, tapi jikalau maknanya iffah di sini adalah khusus, dan ini yang disahihkan oleh banyak dari para ulama bahwasanya al-iffah di sini maknanya khusus. Maknanya adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita menjaga diri kita untuk tidak melakukan hal yang diharapkan, dan juga kemampuan dan kekuatan untuk kita tidak mendekati sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah iffah di sini maknanya adalah penjagaan diri kita dari seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna al-ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Apa itu ghina? Banyak yang membaca doa ini
yang dipikirannya adalah diminta kekayaan. Lah, minta kaya harta, tidak, maknanya itu tidak, bukan. Maknanya apa? Murad bi al-ghina amma siwallah, ay al-ghina 'anil khalqi bihaitsu la yaftakiru al-insan ila ahadin siwa rabbih. Makna ghina di sini adalah al-ghina amma siwallah. Maknanya adalah kita meminta kekayaan di sini adalah kita meminta rasa cukup hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa bergantung kepada makhluk siapapun. Apabila seorang itu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak bergantung kepada makhluk, maka ia menjadi pribadi yang izz, yang mulia, tidak hina di hadapan manusia. Bahkan di mata manusia dia adalah makhluk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, karena meletakkan ketergantungannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada makhluk. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau di sini Nabi ajarkan bahwa kita menggantungkan sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi insan yang mulia, bukan hanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga di hadapan manusia. Bayangkan saja Bapak Ibu sekalian, ada yang datang kepada kita, kemudian meminta kepada kita terus-menerus. Datang ke rumah kita, mengetuk pintu kita, Assalamualaikum, saya minta, kalau nggak dikasih saya pinjam deh. Tiap hari datang terus kepada kita, minta kepada kita. Di pikiran kita jujur, dia itu mulia atau hina? Hina. Tapi berbeda ketika kita terus mengetuk pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah itu sangat suka, sangat senang, sangat bahagia bila mana ada hamba yang senantiasa mengetuk pintunya untuk meminta kepadanya. Allah sangat senang. Bahkan di mata Allah kita adalah hamba yang mulia dan kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah cinta kepada kita, maka Allah akan tanamkan di setiap makhluk yang menjumpai kita, memandang kita adalah si fulan ini, beliau adalah orang yang mulia. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya Allahus Samad, Allah adalah tempat bergantung kita. Kalau kita sakit, minta dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sembari kita tawakal usaha, datang ke dokter, konsultasi ke dokter. Ketika kita sudah konsultasi dan disarankan untuk istirahat yang cukup, minum obat yang teratur, maka setelahnya apa yang kita lakukan? Mari kita gantungkan kesembuhan kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga dengan kita menggantungkan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sakit Allah akan sembuhkan, yang sulit Allah akan memberikan solusi dan jalan keluar, dan yang sedih Allah akan bahagiakan di dunia dan di akhirat sesuai doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban benar. Kita meminta, ya Allah, berikan kebaikan kepadaku di dunia dan juga kebaikan kepadaku di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa amalkan doa ini
Allahumma inni as'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Insyaallah semua kesulitan akan menemukan jalan keluar, semua yang sakit Allah akan memberikan kesembuhan, dan semua yang sedih baik di dunia Allah akan bahagiakan di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.